Jadi kata Marcus Aurelius kan begitu. Kalau kamu lihat orang jahat dan kamu marah sekali sama orang itu, ayo dipahami bahwa apa mungkin di dunia ini isinya orang baik semua. Kan tidak mungkin. Akan selalu ada yang baik, ada juga yang buruk. Nah, itu bisa menetralkan amarahmu 50%-nya. Jadi dalam hidup ini, ayo mempedomani pola-pola ini ya. Biar kita tidak gampang stres. Kalau teman-teman kok sedang judek overthinking apa, ayo dipahami. Ya memang hidup itu begini. Tidak mungkin sukses terus, dan insya Allah tidak mungkin kok sedih terus. Baik, itu rumus pertama ya, yang untuk self healing tadi. Mungkin ada yang galau hari ini ya, ayo kita terima saja. Hidup ini memang tidak selancar kalau diomongkan seperti saya ngomong ini ya, mesti banyak sandungan-sandungannya, banyak itu. Ya teman-teman boleh bilang enak saja Pak Faiz ngomong, saya yang merasakan. Ya nasibmu memang. Karena orang itu kan memang ada yang nasibnya buruk, ada yang nasibnya baik. Ya, biasa saja. Saya kebetulan yang baik, kalian dapat jatah yang buruk. Jadi dinikmati saja situasi. Wong hidup ini memang begitu rumusnya. Jadi rumusnya orang hidup yang dalam agama disebut sunnatullah. Yang pertama itu. Yang kedua, penting juga kita sadari kalau dalam gagasan-gagasannya kaum Stoik, peran pikiran. Jadi masalah itu bisa ringan, bisa berat. Hidup kita itu bisa indah, bisa suram. Sebagian besar peran dari pikiran. Pikiran kita itu kerjanya tidak selalu memahami, tapi juga memaknai. Kalau sekedar memahami, teman-teman lihat barang ini, ya kesimpulannya ini alat telekomunikasi, kan begitu saja. Tapi kan teman-teman nggak berhenti di situ, selalu memaknai. Memaknai itu kita menempelkan pemahaman versi kita. Mungkin kita bilang, wah inilah yang merusak generasi muda Pak. Nanti ada yang memaknai, ini loh yang memudahkan hidup hari ini. Barangnya satu, tapi maknanya bisa banyak. Itu dari mana? Dari pikiran kita. Jadi ketika pikiran kita bekerja, dia tidak sekedar memahami, tapi juga memaknai. Kalian tadi lihat saya, teman-teman lihat saya begitu maju ke sini itu kan tidak sekedar, oh itu Pak Faiz ke depan. Itu mesti di kepalamu komentarnya macam-macam, ya tidak keluar saja. Mungkin yang baru lihat saya, oh ternyata kecil ya, lebih kecil dari bayangan saya. Oh ternyata bisa macam-macam, versimu sudah itu makna. Nah, kita menghadapi peristiwa apapun juga seperti itu. Fenomena yang dihadapi mungkin sama, tapi pemaknaannya bisa jauh berbeda, tergantung cara berpikir masing-masing orang. Saya tadi ada berita kemarin ada tabrakan antara bis Eka dan Sumber itu ya. Dan banyak orang bilang, wah jangan naik bis itu karena mesti kecelakaan. Loh, itu pemaknaan versimu. Saya ada teman yang memaknanya berbeda. Oh justru asik naik bis itu. Uji nyali, latihan keberanian, macam-macam pemaknaannya. Jadi kita membayangkan maknanya hanya itu yang pas. Loh, bisa banyak maknanya. Jadi itu berarti apa? Hidup kita banyak tergantung pada pikiran kita. Jadi sesuatu yang mungkin bagi orang lain berat, bagi yang lainnya bisa, itu sangat menyenangkan. Maka mari kita kelola pikiran ini dengan positif. Baik dalam prosesnya maupun input datanya. Jangan salah, input data itu kalau inputnya negatif-negatif ya style kacamata kita kacamata negatif. Tapi kalau inputnya positif-positif, kacamata yang kita pakai juga kacamata yang positif. Misalnya teman-teman tiap hari nontonnya apalah yang pornografi, yang gambar-gambar, yang video-video, tiap hari nonton itu, ya mindsetmu tidak jauh-jauh dari situ.
Kalau lihat lawan jenis pikirannya ke situ terus. Tapi kalau mindsetmu apalah gitu ya, makanya hari ini karena ini loh orang ini kok dikit-dikit agama kan, saya kemarin ada yang mengeluh begitu. Itu karena ya inputnya seperti itu. Lihat apa-apa selalu ini halal apa haram ya. Jangan-jangan kira-kira apa sudah ada label halalnya ini. Kenapa? Inputnya seputar itu. Maka menanggapi realitas juga tidak jauh-jauh dari situ. Nah, termasuk ada sampai hari ini kan masih banyak yang anggap filsafat itu haram. Besok mau saya daftarkan di MUI minta sertifikasi halal biar tidak dikritik lagi karena mungkin dianggap halal kalau sudah ada sertifikasinya. Nah ini urusan mindset, urusan pikiran. Jadi maka hati-hati mengelola pikiran kita, karena itu nanti jadi world view kita, cara pandang kita terhadap dunia. Ketika cara pandang kita terhadap dunia terbentuk, disitulah nanti pola tindakan kita lahir. Orang yang menganggap dunia ini isinya jahat-jahat semua, ya mungkin dia cenderung menjauh dari dunia. Tapi yang menganggap dunia ini asik-asik saja, mungkin dia ingin semakin terlibat dalam dunia. Ini hubungannya dengan mindset. Maka bagi kaum stoik ya kita diminta membereskan cara berpikir. Kalau ingin yang positif-positif ya cara berpikir kita yang positif. Jangan yang negatif-negatif. Ini bisa mengatasi self healing. Ya kalau bahasa agamanya ayo memperbanyak husnudzon saja. Prasangka baik. Jadi melihat apa-apa dari sudut positifnya. Wah, aku kok sering pusing ya hari ini. Wah, jangan-jangan ini isyarat mau dapat uang banyak misalnya, itu kan positif. Saya kalau kemarin baca filsafat Jawa itu nih, kalau tangannya gatel jam 2 siang itu mau dapat uang banyak. Tapi kalau gatelnya pagi hari itu berarti alamat mau sakit. Kalau gatelnya menarik, kalau orang Jawa namanya ilmu titen. Nah ini kan menarik cara mengolah, cara berpikir menanggapi hidup ini. Jadi yang kedua itu dari stoikisme. Jadi meminta kita untuk kalau ingin tentram, kalau ingin tenang, kuncinya ya di pikiran. Kalau ingin sembuh pun kuncinya di pikiran. Banyak yang orang sebenarnya sudah sehat tapi merasa sakit. Ada enggak di sini yang rutin minum obat? Ada enggak yang langganan Paramek? Ya, saya enggak berani nyebut obat yang mahal-mahal lah, lihat levelnya. Iya, obatnya kan seputar Paramek, Antangin gitu kan, seputar-seputar itulah. Iya, di sakunya paling mahal Pelosa. Jadi itu berhubungan dengan mindset. Saya ada teman yang kemana-mana bawa minyak angin, jadi dikit-dikit, wah di minyak anginnya dikit-dikit. Itu banyak berhubungan dengan mindset. Maka rumus yang kedua adalah cara berpikir. Jadi yang pertama penerimaan pada sunnatullah, pola-pola dalam hidup. Yang kedua penataan cara berpikir. Yang ketiga itu kesiapan menghadapi perubahan dan dinamika dalam hidup ini. Jadi kita kan sudah tahu bahwa hidup ini tidak eksak. Bahkan ilmu-ilmu eksakta pun hari ini kan kena perspektif kuantum lah, perspektif apa lah, yang itu tidak se-eksak kemarin-kemarin. Jadi tidak ada dalam hidup ini yang sepasti itu. Maka kalau ingin hidupmu nyaman, tentram, ya mentalmu harus siap. Saya akan belajar serius, semoga besok lulus dengan nilai yang baik. Tapi ya saya akan siap seandainya harapanku tidak terpenuhi, karena dalam hidup ini tidak selalu yang saya inginkan terpenuhi.
Nah, ini berarti apa? Kesiapan jiwa kita menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup. Jadi dengan asumsi bahwa hidup kita itu tidak sepasti, tidak seeksak yang kita inginkan. Ini kelihatannya gampang kalau diceramahkan gini, tapi dijalani tidak sesederhana kalimatnya. Tapi kalian harus berusaha karena memang faktanya hidup itu seperti itu. Kalian sudah pacaran 5 tahun, bayangannya ini mesti nanti pasangan hidup saja. Ternyata setelah lulus ditinggal kamu. Sudah capek-capek bikinin skripsi. Iya. Begitu lulus kok terus tiba-tiba diambil orang. Nah, lumayan kamu 5 tahun jaga jodohnya orang. Nah, tapi ya itulah hidup. Jadi tidak selalu selurus bayangan kita. Jadi tidak seeksak prediksi kita. Kalau mental kita sudah siap menghadapi itu, insya Allah tidak terlalu berat self healingnya. Ya biasa Pak, memang hidup itu begitu. Tidak selalu seperti harapan kita, itu bagian dari sunatullah memang begitu. Ya tinggal saya beri makna baru saja yang lebih positif. Alhamdulillah saya ditinggal, berarti saatnya ganti yang lain misalnya. Nah itu kan lebih positif daripada kamu tidak menerima kenyataan. Karena memang prosesnya orang yang sedang bermasalah itu kan, kalau secara psikologi kan 5. Biasanya yang pertama memang denial. Orang mengalami yang pahit itu biasanya memang menyangkal. Kalau sudah menyangkal biasanya terus negosiasi. Negosiasi itu ya semoga bukan aku, seandainya aku pun semoga tidak separah itu. Semoga ini tidak beneran, semoga ini hanya mimpi. Itu kan fase-fase negosiasi. Terus kalau negosiasinya gagal biasanya di situ muncul depresi. Nah kuncinya di depresi ini, kamu tambah berat atau bisa recovery. Kalau sudah ngalami merasakan ini teman-teman harus cepat-cepat self healingnya. Setelah itu baru penerimaan. Jadi prosesnya panjang. Makanya dengan filosofi-filosofi yang ditawarkan kelompok stoik tadi mungkin bisa jadi lebih ringan. Jadi stoikisme itu sistem filsafat yang diterima semua pihak, dari raja sampai budak. Marcus Aurelius itu kaisar, Epictetus itu mantan budak. Tapi ya dua-duanya filosofinya stoik. Jadi memang stoik tidak menawarkan gagasan-gagasan besar yang jelimet, yang rumit, tapi lebih praktis. Dalam konteks etik tadi, ketika orang ingin mengejar kebahagiaan. Terus ya, yang keempat, menghadapi problem mentalmu, penting juga kita berani mengikuti, kalau bahasa sederhananya ya, suara hati kita, apa yang kita inginkan. Jadi kalau memang tidak cocok, ya bilang saja tidak. Kalau setuju, ya bilang setuju. Itu lebih membahagiakanmu. Daripada kamu pura-pura, yang itu menyulitkanmu dan menyulitkan juga orang lain. Kalau setuju, bilang saya setuju. Tapi kalau yang lain tidak setuju, ya mau gimana lagi. Itu kan kamu lebih lega daripada kamu pura-pura setuju padahal tidak setuju. Temanmu juga bisa memposisikan sikapnya, bisa ngatur lakunya, karena dia tahu sebenarnya teman kita yang satu ini kemarin tidak setuju sih. Itu kan bisa lebih menjaga perilaku dan tata katanya biar tidak menyakiti dan lain sebagainya. Jadi justru lebih meringankan yang lain kalau kita objektif, jujur dengan diri kita sendiri. Kalau suka, bilang saja suka. Tidak apa-apa, ya urusan ditolak kan tinggal cari yang lain. Daripada mbok empet-empet, mbok pendam-pendam, tidak berani ngomong, terus kalah dhisik ditembak liyane nangis.
Jadi mending sudah jelas ditolak, alhamdulillah tidak apa-apa, berarti saatnya kan. Itu kan lebih nyaman untuk hidupmu. Daripada kamu overthinking, bulet sejak semester 1 sampai semester 5 maju mundur. Wis. Kamu kalah cepet. Jadi antara yang cakep dan berani tetap lebih menang yang berani. Iya. Tapi kan dia puas, sementara yang cakep overthinking sampai lulus. Oke ya, jadi jujur dengan dirimu sendiri. Kalau ndak bisa, bilang saja ndak bisa. Kalau ndak mampu, bilang ndak mampu. Kalau mampu ya jangan malu-malu mengekspresikan diri. Jadi ini lebih membahagiakanmu. Jangan ragu untuk bilang tidak kalau memang tidak. Pada siapapun, mungkin juga kadang-kadang ya dengan orang tua, karena memang ada generation gap kan sama orang tua itu kadang-kadang. Ya ditampilkan saja isunya. Kalau memang Pak, Bu, sebenarnya saya itu pengennya begini, agak tidak sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu, tapi ya monggolah diskusi, kita beda keinginan, itu kan enak. Daripada sampean menipu diri sendiri. Jangan-jangan orang tuanya juga kalau ngerti anaknya, wah ini anakku ini mengorbankan keinginannya demi aku, itu ya orang tua sakit juga kalau ngerti seperti itu. Maka rumus keempat, jujurlah dengan dirimu. Sampaikan apa yang kamu inginkan. Rumus yang kelima. Rumus yang kelima untuk self healing, menghadapi masalahnya teman-teman semua, adalah kesadaranmu dan penerimaanmu bahwa ideal-ideal hidupmu tidak selalu bisa terpenuhi. Jadi ini kritik pada orang yang idealis. Hidup itu memang dipandu oleh ideal-ideal, tapi jangan jadi orang idealis. Orang idealis itu terlalu percaya dan percaya diri bahwa cita-cita dan keinginannya pasti akan terpenuhi. Ini biasanya jatuhnya ketika gagal lebih sakit. Karena seorang idealis tidak menyediakan ruang yang memungkinkan dia sadar bahwa ya mungkin saja yang saya inginkan itu tidak seperti yang saya, hasilnya tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi ini ada beberapa quotes dari Marcus Aurelius yang seperti itu. Misalnya tadi yang sempat saya singgung, idealisme kita bahwa kita harus memperjuangkan kebenaran atau kebaikan sampai titik darah penghabisan. Ini ideal yang luar biasa, tapi tetap kita harus sadar sepanjang sejarah belum pernah ada dunia ini bersih sama sekali dari keburukan dan kejahatan. Maka kalau kita kukuh dengan idealisme kita yang semacam itu, kadang-kadang kita terus kecewa. Saya sudah berjuang dari muda sampai tua seperti ini Pak, ternyata masih banyak kejahatan, ternyata masih banyak. Itu karena kita tidak memberi ruang kemungkinan bahwa ya hidup ini tidak semulus bayangan kita. Akan selalu ada yang baik dan yang buruk, akan selalu ada yang indah dan tidak indah. Itulah hidup. Maka idealisme yang berlebihan kadang-kadang justru menjerat kita. Maka kelompok Stoik ini meminta kita untuk lebih realistis, menerima situasi bahwa kadang-kadang ya ada seneng, ada susah, ada gagal, ada menang. Jadi ini 5 tips yang menurut saya secara umum ditawarkan oleh Stoikisme untuk meringankan beban kita. Karena kadang-kadang kita itu lebih banyak dipermainkan oleh diri kita sendiri dibandingkan dipermainkan oleh yang ada di luar diri kita. Jadi pikiran-pikiran kita sendiri.
cara hidup kita sendiri, gaya hidup kita sendiri, yang itu kemudian membuat kita drop sendiri.